Halo guys, bertemu lagi dengan Yudo Kusuma Autovlog. Kali ini kita akan mereview Honda Scoopy. Nah, ini adalah Scoopy versi terbaru ya. Sebenarnya sebelumnya sudah dikeluarkan, tapi baru kali ini nih kita bisa melihat detail secara langsung. Sebenarnya motor ini sudah mulai bertebaran di mana-mana gitu, tapi akhirnya kita bisa melihat secara detail ya. Mungkin kapan-kapan kita akan mencoba motor ini di lain kesempatan, tapi setidaknya kita first impression dulu ya. First impression menurut Yudo Kusuma ya. Oke, kayaknya enakan dinyalain ya. Nah, dinyalain bolo. Nah, kayak gini. Jadi bisa kita lihat ini lampunya sudah versi terbaru ya, dan ini perbaikan dibanding yang sebelumnya karena banyak banget orang-orang udah ngomongin soal lampu ini bikin silau pengendara lawan arah gitu ya kan. Karena kayak ditembak gitu secara langsung, padahal nggak terlalu powerful amat gitu ya. Nah, sekarang direvisi dengan menggunakan lampu LED yang model begini. Jadi ini sorot lampunya jadi lebih tertata dengan baik, tapi nggak menyilaukan pengendara di belakang. Terus dia dikasih housing nih, cakep banget housingnya. Dan di sini ada tulisan Scoopy-nya di sini. Jadi terlihat lebih matching gitu ya. Dan dia juga cara desainnya dia jadi kelihatan apa ya, playful gitu ya. Klasiknya jadi lebih dikurangin, tapi dibikin ada nuansa modern, sedikit sporty, ada lucunya gitu. Jadi mirip kayak motor-motor listrik ya, motor-motor listrik yang kita tahu gitu. Dan ini memang housingnya dibikin gelap jadi lebih futuristis gitu. Nah, perubahannya selanjutnya adalah dari segi stang, karena stangnya dia sekarang udah dikasih cover. Menurut Honda, covernya ini sesuai dengan saran dari orang-orang user pengguna Honda, tolong stang Scoopy itu dikasih cover aja gitu ya, seperti ini. Which is ini menjadi aura baru sih untuk Scoopy, karena ada aja Scoopy yang pakai cover stang ya. Biasanya kan kita lihat Scoopy pasti stangnya telanjang gitu ya. Tapi ya sisi lain, motor ini jadi terlihat lebih rapi gitu ya, lebih enak dilihat gitu ya. Terus yang menarik adalah speedometernya, dia juga indikatornya sudah digital, mirip kayak kalkulator, tapi enaknya tuh kita jadi ngelihat pandangannya jadi lebih jelas gitu ya, lebih clean gitu. Ini ada aksesoris yang dia dibuat chrome, jadi kesannya jadi lebih maksimal dari segi pandangannya di sini gitu ya. Nah, di sini ada indikator kecepatan, terus di sini bensin, di sini total perjalanan. Ini kita bisa pindah-pindahin nih. Nah, ini ada, ternyata tripnya 1. Nah, ini konsumsi bahan bakarnya kilometer per liternya, average bahan bakarnya. Ternyata begitu. Dan di sini ada jamnya, indikator jam. Terus di sini ada indikator eco yang dibuat lebih besar ya. Jadi kita bisa memantau dengan lebih mudah. Terus ini pass beam. Terus di sini lampu sen kiri dan kanan. Terus di sini ada beberapa indikator alarm, terus indikator aki gitu. Makanya di sini udah nggak ada yang buat celah tuh lah pokoknya. Terus di sini ada logo Hondanya. Spionnya bulat, tapi desain kalau dilihat masih sama sih. Terus yang terbaru di sini juga ada penguncinya, diklaim lebih baik, tapi ya tidak terlalu deket sih sebenarnya sama jangkauan tangan. Jadi pengoperasiannya nggak terlalu mudah sebenarnya, tapi sedikit lebih baik lah. Tetap harus 2 tangan kalau ini. Ini karet-karet agak berbeda dengan line up Honda yang lain. Terus di sini ada jalunya seperti ini. Untuk finishingnya oke, dia dipegang, digenggam, tangan mudah, rapi juga, gak ngelawan tangan. Terus kita lanjut ya. Nah, ini sennya dia taruhnya di sini. Terus di sini ada tempat plat nomor dan di sini ada tempat sen. Nah, sennya sebenarnya masih bohlam ya. Yang LED itu cuman lampu depannya doang. Nah, seperti ini. Kalau kayak gini, jadi mikanya sedikit diakalin sehingga tampilannya jadi lebih dramatis lah. Jadinya nggak terlalu bohlam-bohlam banget gitu ya. Oh iya, Bolo, ini catnya Dove ya. Catnya Dove. Terus di sini remnya modelnya seperti ini, dia remnya Nissin 1 piston, tetap simple. Kalau ini ukuran bannya 100/90, pakainya Federal. Velgnya udah berbeda nih. Velgnya mirip kayak velg mobil ya jadinya. Palang 5, kotak-kotak gitu, jadinya memberikan kesan lucu gitu. Dan warnanya dia pakai warna yang elegan. Satu hal yang menarik di Scoopy ini pertama adalah penyimpanannya. Ini gede banget penyimpanannya. Ukurannya sekian nih seperti yang bisa dilihat. Lalu di sini ada portable charger, USB-nya Type C. Habis itu dia kuncinya nih di sini. Terus di sini juga ada cantelan nih. Cantelannya modelnya nyamping gini. Jadi ini kalau nggak salah 1,5 ya, tapi kita bisa lipat jadi lebih rapi. Nah, yang menarik tuh di sini sebenarnya. Ini bisa masuk air mineral 600 ml. Botol sedang tuh loh, dimasukinnya lebih leluasa, beda dengan yang versi dulu ya.
jadi lebih lega. Sisanya di sini knop-knopan smart key masih seperti biasa. Untuk bawahnya seperti ini. Lalu ini joknya juga seperti ini. Sebenarnya sedikit lebih lembut ya, cuma masih terasa duduk di Scoopy-nya. Emblemnya kayak gini nih, emblem Scoopy-nya. Versinya lebih baru. Dan ini adalah mesinnya. Mesinnya masih sama, ESP Honda. Secara spesifikasi mungkin ada perbedaan sedikit, tapi sebenarnya tidak jauh berbeda dengan versi Scoopy yang dulu gitu ya. Suspensi seperti ini dan kaki-kakinya juga seperti ini bro. Untuk ukuran ban 110/90 masih sama juga. Yang berbeda adalah bagian belakang. Nah, bagian belakang ini lampunya seperti ini. Lampu tetap oval tapi ada permainan desain memperlihatkan kesan bahwa lampu belakangnya itu jadi kecelup masuk ke dalam desain bodinya gitu. Ini desain mobil zaman sekarang, modelnya seperti ini. Gimana menurut Anda? Menarik apa enggak nih? Ini desain sennya seperti ini. Lumayan fresh ya untuk spakbor kayak gini. Dan ini yang membedakan lagi adalah behelnya. Nih behelnya nih mirip kayak punya Beat nih. Behel bukan besi, semacam plastik gimana gitu ya. Diklaimnya jadi lebih ringan. Motor ini juga lebih ringan dibanding Scoopy yang sebelumnya. Jadi Honda selain melakukan pengeremajaan desain, dia juga diet ketat ya mungkin. Walaupun ya mungkin bedanya berapa kilo gitu ya. Knalpot seperti ini karena mesinnya sama, jadi desain knalpot juga pasti sama gitu ya. Pendinginan masih udara, bannya juga masih seperti ini, tapi ini desain velgnya senada sama yang versi depan, artinya udah beda sama yang kemarin. Bagian footstepnya seperti ini ya, model besi, bisa dilipat, memang mirip kayak PCX tapi dia nggak ada karet-karetan. Untuk finishingnya tentu saja versi Honda pasti nggak ngelawan di tangan dan nggak terasa finishing kasar gitu ya. Untuk sektor body, jujur ya ada perbaikan, terlihat lebih solid. Tapi ada beberapa titik yang kadang-kadang tuh gimana gitu, kayak gini. Tapi ini lebih baik sih dibandingin Scoopy yang kemarin, lebih terasa solid sih. Untuk membuka bodi motor ini sebenarnya ada tips and trick tersendiri kata teknikalnya. Kalau kita buka sendiri di rumah mungkin kita harus hati-hati dulu ya, karena teorinya tuh beda gitu. Nah, desainnya seperti ini kalau dari samping. Kalau dari samping dia terlihat bagian depannya membulat, tapi bagian belakangnya terkesan agak cingkrang sedikit gitu, tapi tetap ada kontur membulat dan ada kontur tulisan kayak S gitu dilihat dari samping. Kalau dari belakang kayak gini bolo. Hampir mirip sama Scoopy pada umumnya ya. Wajar sih karena Honda sendiri memang memelihara desainnya Scoopy ya secara origin. Jadi karena ya wajar aja penjualan Scoopy sendiri tertinggi kedua setelah Beat. Makanya Beat sama Scoopy desainnya main aman terus, tapi selalu dilakukan penyempurnaan gitu. Untuk Honda Scoopy ini sendiri kalau nggak salah harganya segini ya, sekitar kisaran 22, dan ini tipe yang paling tinggi ya. Kalau nggak salah dia ada 4 tipe dengan berbagai macam warnanya banyak banget ya. Emang Scoopy ini favorit banget, kayak baju gitu loh, unisex. Jadi ini juga unisex nih, jadi buat cowok bisa, buat cewek juga bisa banget gitu. Untuk stoknya ini masih banyak kayaknya ya di Jogja, harganya segini. Dan moga-moga aja next time kita bisa nyoba-nyoba nih Scoopy terbaru, rasanya kayak apa, improvementnya kayak apa. Kalau dilihat dari sekilas menurut saya improvementnya bagus ya. Dia udah ada penambahan tempat, terus lampunya juga diperbaiki, stangnya juga diperbaiki, which is itu good ya, karena ada beberapa saran-saran dari orang-orang user Honda itu diterapin semua. Semoga next time Scoopy bisa lebih sempurna lagi gitu ya ke depannya. Kira-kira itu aja dari Yuda Kusuma Autovlog. Silahkan komen, kritik, dan saran di bawah ini. Jangan lupa nonton video-video Yuda Kusuma Autovlog yang lainnya. See ya.